Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. This is the first video in my channel. Aku di sini membuat video ini untuk memenuhi tugas dari analisis multivariat uji T-kuadrat totaling untuk tugas kuis praktikum analisis multivariat kelas C. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rizky Zaidan. Aku mahasiswa jurusan Statistika Universitas Brawijaya. Di sini nanti aku akan menjelaskan analisis multivariat dengan uji T-kuadrat totaling menggunakan RStudio ya teman-teman. Kita pindah untuk Untuk analisis multivariat, apa itu uji T-kuadrat totaling? Uji T-kuadrat totaling adalah teknik analisis multivariat yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel yang diteliti, dan masing-masing kelompok terdiri dari dua variat atau lebih. Nah, di sini uji T-kuadrat totaling itu digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel yang akan diteliti nanti. Nah untuk asumsinya sendiri, dari sampel-sampel yang akan diuji nanti harus ada asumsi yang harus dipenuhi. Di sini asumsi yang harus dipenuhi itu ada 3. Yang pertama, sampel berdistribusi normal multivariat. Itu bisa diuji dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan juga uji multivariat Shapiro-Wilk. Yang kedua itu datanya harus kuantitatif ya teman-teman. Berarti datanya berskala interval ataupun juga rasio. Dan yang ketiga itu kovarian data itu homogen. Nah, itu bisa diuji dengan menggunakan uji box M. Kita lanjut untuk pengujian hipotesis T-kuadrat totaling. Untuk satu populasi, hipotesis H0 itu vektor dari mu sama dengan vektor mu 0, dan H1 itu vektor mu tidak sama dengan vektor mu tidak sama dengan vektor mu 0. Untuk keputusannya sendiri, untuk satu populasi akan tolak H0 jika N-P per N-1 dikali P T kuadrat lebih besar dari F teman-temannya dengan DB P N-P. Kita lanjut untuk yang dua populasi itu hipotesisnya yang H0 itu vektor mu X sama dengan vektor mu Y, sementara H1-nya itu vektor mu X tidak sama dengan vektor mu Y. Untuk keputusannya sendiri akan tolak H0 jika N-P per N-1 kali P T kuadrat lebih besar dari F alpha P N-P-1. Kita masuk ke studi kasusnya teman-teman ya. Nanti akan menggunakan software RStudio. Data berikut adalah data anak laki-laki yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia, di mana setiap anak diukur tinggi badannya, lingkar dadanya, dan juga lingkar lengan atasnya dalam satuan sentimeter. Nah, ini untuk data laki-laki ada 6 observasi, yaitu 6 orang. Dan data selanjutnya adalah data anak perempuan yang juga berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia, di mana yang diukur juga sama, tinggi badan, lingkar dada, dan juga lingkar lengan atas. Di sini untuk perempuan terdapat 9 individu atau 9 observasi nanti. Kita lanjut. Pertanyaannya, ujilah hipotesis bahwa anak laki-laki dan perempuan mempunyai vektor rata-rata yang sama. Ini nanti menggunakan uji T-kuadrat totaling. Nah, ini untuk uji kenormalan ya teman-teman ya. Untuk uji kenormalan sendiri, kita bisa pindah ke R dulu. Nah ini. Di sini aku akan menjelaskan satu persatu ya teman-teman ya, mungkin step by step gimana caranya kita memasukkan data dari Excel, karena kan data aku di Excel ya teman-teman ya. Data yang sudah aku simpan, udah aku pindahin yang di pertanyaan tadi. Kita yang pertama bisa membuka dari sini, import dataset.
terus from Excel, terus nanti kita langsung ke browse. Nah, di sini nanti muncul tempat penyimpanannya. Pilih aja nanti sesuai dengan di mana. Nanti klik open. Lalu setelah klik open akan muncul di sini, di area sini. Lalu nanti bisa teman-teman klik import ya teman-teman. Tapi karena aku ingin menggunakan sesuai dengan sintaks, maka aku menggunakannya dari sini. Oke. Nah, ini merupakan sintaks untuk memanggil data yang ada di file aku tadi ya teman-teman ya. Oke, ini mungkin data ininya, tempat penyimpanannya. Jadi langsung aja di sini kita blok ya, dari sini sampai ke sini. Oke, kita run. Karena aku di sini package udah punya teman-teman, jadi langsung lihat. Oke, kita run dulu. Kita run. Nah, muncul data. Nah, ini datanya ya. Muncul data yang sudah digabungin. Data laki-laki ada 6 tadi, dan juga data perempuannya ada 9 ya. Jadi totalnya ada 15. Oke. Tadi kita pertanyaannya uji normal ya. Jadi untuk uji normal sendiri itu sebelum kita lanjut uji normalan, maka kita pisah dulu nih data yang kita gabungin tadi. Maka itu kita pisah dulu data antara laki-laki dan juga data antara perempuan. Di sini kita run dulu untuk yang dari ke-6 ini. Lalu kita split ya teman-teman ya, split. Yang L ini laki-laki kita split dulu. Oh ya, kita ini ya, kita blok. Nah, didapat data 6 data observasi yang sesuai dengan pertanyaan tadi. Oke, untuk yang perempuannya lagi dari back ini terang. Nah, didapat hasil observasi ada 9 orang ya dari individu tadi. Dan untuk uji normalnya kita harus package MV norm press. Di mana sih mendownloadnya? Downloadnya teman-teman bisa di tools ini, bagian tools, dan terus start package, dan teman-teman nanti bisa cari Oke, di sini ya teman-teman. Coba kita Oke, nah aku di sini udah teman-teman, jadi aku tidak perlu untuk misalnya. Pokoknya ini teman-teman bisa mencari terus install aja. Oke, jadi nggak usah. Kita di sini kita akan menguji kepala pendapatannya untuk data dan juga data perempuan. Untuk data laki-laki sendiri sebenarnya pertama kita dulu yang package-nya kita lalu kita cari data untuk laki-laki untuk kita run lagi. Nah, dapat p-value 0,002049 untuk laki dan untuk perempuan dapat kita run lagi yang perempuan. Didapat p-value 0,002646. Kita pindah ke PPT ya. Nah, untuk normalnya itu H0 data berdistribusi normal multivariat dan H1-nya data tidak berdistribusi normal multivariat. Untuk diketahui bahwa p-value dari uji Sapir-Wierx pada anak laki-laki dan juga perempuan sesuai dengan apa yang disampaikan di RStudio tadi, keduanya itu bernilai kurang dari alfa karena alfanya itu 0,05, sementara p-value dari anak laki-laki dan perempuan itu 0,002, berarti itu lebih kecil ya teman-teman ya dari alfa. Maka kesimpulannya adalah tolak H0. Sementara kesimpulan dari
Uji kenormalan ini adalah dengan selang kepercayaan 95% disimpulkan bahwa data tinggi badan, lingkar dada, dan juga lingkar lengan atas anak laki-laki maupun perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi Asia tidak berdistribusi normal multivariat karena tolak H0. Oke, kita lanjut untuk uji homogenitas. Oke, ini H0-nya matriks kovarian data laki-laki dan perempuan itu homogen ya teman-teman ya, sementara yang H1-nya itu tidak. Oke, kita pindah ke uji homogenitas. Nah, di sini kita langsung aja ini kita pakai kita install package MPTest ya teman-teman ya. Langsung kita dulu. Lalu di sini kita blok. Nah, ini kita blok sekarang. Didapat hasil yang belum keluar ya. Oh ya, udah ini. Dengan square-nya 3,32 dan juga p-value-nya 0,768 ya teman-teman ya. Nah, di sini berarti p-value dari uji homogenitas ini adalah 0,768. Nah, ini dari box M ya teman-teman ya, box M test, dan artinya 0,768 itu lebih besar dari alfa, karena alfanya 0,05, maka kesimpulannya terima H0. Dan dengan keselang kepercayaan 95% ataupun tarafnya 5% disimpulkan bahwa matriks ragam dari data anak-anak dan anak-anak laki-laki dan juga perempuan itu homogen karena terima H0. Oke, benar teman-teman. Oke, kita lanjut untuk yang terakhir, uji T kuadrat Hotelling. Itu H0-nya vektor mu x sama dengan vektor mu y, sementara H1-nya vektor mu x tidak sama dengan vektor mu y. Nah, studinya kita coba lagi, kita gunakan package hotlink teman-teman ya, hotlink. Di sini kita akan, lalu kita cari mode ini, kita blok. Oke, kita ceng, udah keluar. Udah keluar, p-value-nya 0,2693 dan tetapnya 5,3117. Yang kita cari ini p-value-nya 0,2693, otomatis p-value-nya lebih besar daripada alpha 0,5, maka artinya itu terima H0. Dengan selang kepercayaan 95%, disimpulkan bahwa vektor rata-rata tinggi badan, lingkar dada, dan juga lingkar lengan atas anak laki-laki dan perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi Asia adalah sama. Oke, ini kesimpulan akhir ya teman-teman ya dari pertanyaan dari uji yang disuruh tadi. Oke, mungkin ini sekian presentasi dari aku di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, di komen. Enggak, canda. Pokoknya teman-teman semoga bermanfaat. See you.